Oke, welcome to Real Study Club by Fitriana Aulia. Kita bahas tentang ablasio retina. Dia bisa merupakan suatu kondisi yang berdiri sendiri, atau ujung-ujungnya bisa juga menyebabkan fibrosis dari vitreous tadi ya. Oke, jadi ablasio itu apa sih? Ablasio itu adalah separasi lapisan sensoris retina dari lapisan epitel pigmen retina yang disebabkan oleh akumulasi cairan di subretina. Misalkan ada pendarahan atau yang lainnya gitu. Nah, patogenesisnya dibagi jadi dua, tears and hole. Tears ini dia adalah robekan pada tears ini adalah robekan oleh tarikan membran vitreoretina. Paling sering terjadinya itu di temporos superior, sehingga pasiennya bisa mengeluhkan, kok ada defek lapang pandang ya, kok saya kayak melihat tirai ya di area temporos superior gitu, misalkan nih ya, hemianopia, karena ada defek di temporal gitu. Terus, yang kedua adalah hole. Hole ini disebabkan karena ada kronik atrofi dari lapisan sensoris retina. Seringkali bentuknya itu bulat atau lonjong. Sama seperti tears, dia terbanyak ada di temporos superior. Gejala klinisnya, awalnya mungkin pasien itu melihat fotopsia. Fotopsia itu apa sih? Fotopsia itu adalah kilatan cahaya yang dia lihat tepat saat retinanya ini tuh ablasi. Setelah retinanya ablasi, mungkin ya udah dia nggak akan lihat lagi kilatan cahaya terus-menerus. Jadi, fotopsia ini hanya terlihat tepat ketika retinanya itu robek. Setelah robek, dia nggak lihat lagi nih fotopsia, kecuali ada robekan di area lain. Nah, tapi setelah si retinanya ini robek, dia kan punya epitel pigmen ya. Epitel pigmennya ini kalau si retinanya robek tuh dia bisa berhamburan gitu. Nah, kalau misalkan dia berhamburan ke vitreous aqueous, dia akan tampak sebagai benda yang melayang-melayang ini. Ini adalah si floaters. Jadi pasiennya merasa kok kayak ngelihat benda yang melayang-melayang ya. Kok lihat kayak eh, tampakan seperti nyamuk yang berterbangan ya gitu. Kalau jumlahnya mungkin sedikit ya mungkin oke lah. Tapi kalau jumlahnya udah banyak banget, nah itu yang kita perlu curiga. Lah jangan-jangan pasiennya ini nih ada ablasio retina gitu. Inilah floaters. Terus floaters ini ya karena dia melayang-layang, mungkin ya ketika dia itu sedang melayang di area bawah, pasiennya nggak lihat lagi fluttersnya gitu. Tapi kalau jumlahnya saking banyaknya fluttersnya karena ablasio retina, dia akan bisa melihat si flutternya ini terus-menerus gitu. Ya yang namanya benda melayang di cairan, kan dia bisa aja melayang seketika di bawah, kadang di atas gitu. Nah kalau yang udah banyak banget, nah itu yang harus segera diperiksa. Jangan-jangan ya ada ablasio gitu. Gangguan lapang pandangnya seringkali bentuknya itu tuh tirai gitu. Misalkan nih, hemianopia. Kalau misalkan di kedua mata, hemianopia, homonim bitemporal gitu. Misalkan, gitu ya. Terus, kan ada menurunnya tajam penglihatan. Kalau misalkan sudah mengenai makula. Ya, itu tadi, karena makula itu adalah tempat di mana konsentrasi paling tinggi fotoreseptor retina. Itu adalah makula. Sehingga kalau makulanya udah kena, ya udah, dia akan ada penurunan visus. Temuan klinisnya nanti retinanya itu bisa tampaknya konveks, terus warnanya itu lebih pucat, terus pembuluh darahnya itu berkelok-kelok, dan kalau misalkan matanya bergerak, retinanya bisa ikut bergoyang gitu. Nah, patogenesisnya, kalau misalkan ada retinal detachment, separasi dari retina terhadap choroid layer pada posterior belakang mata, itu kalau misalkan separasinya itu karena penyebabnya adalah koroid, sesuatu di koroid, kita bisa melihat bahwa di retinanya itu di fundus examination mungkin akan ada convex elevation, terutama di tipe yang rheumatogene atau exudative retinal detachment atau concave elevation pada retinal detachment yang tipe traksional. Nah, karena koroid ini mengandung darah ya, arteri koroid tadi, maka retina sel ini bisa iskemik gitu.
Sehingga fotoreseptor di situ akan mati. Akhirnya dia kehilangan fungsinya dan fungsi penglihatannya menurun. Inilah yang terjadi pada rheumatogen retinal detachment. Biasanya dia dimulai dari perifer. Jadi sel-sel batangnya tadi mati gitu. Sehingga ya udah terbentuklah pattern, curtain pattern of vision gitu. Jadi tampakan seperti tirai tadi. Nah, karena ternyata um, pigmen epitelnya itu pada bagian perifer dulu gitu yang mati. Nah, kemudian cahaya ini tuh bisa terdeteksi dengan beberapa melanopsin dan sel ganglion retina di fotoreseptor. Sehingga nanti persentase dari cahaya atau bentukan penglihatan yang diteruskan ke otak itu ya cuma sedikit gitu. Makanya akan ada relatif afferent pupillary defect. Pupil yang terkena akan mengalami dilatasi ketika cahaya itu dipindahkan dari unaffected eye ke affected eye, namanya RAPD. Nah, terus retinal pigment epithelium cell yang proliferasi ini itu bisa membentuk kontraktil membran atau scar tissue di vitreous. Akhirnya terjadilah proliferatif vitreoretinopati yang tadi juga bisa menyebabkan vitreous hemorrhage yang akhirnya menyebabkan vitreous fibrosis. Kalau misalkan retinanya ini tears atau ada posterior vitreous detachment, nah, ini kita lihat kalau misalkan retinal tear, dia biasanya ada di rheumatogene, tipe yang rheumatogene. Jadi, komunikasi atau junction antara vitreous dan juga koroid itu terganggu, sehingga nanti ada peningkatan outflow dari cairan karena ada pumping aktif gitu melalui retinal pigment epithelium. Jadi kayak cairannya tuh menyerbu retinanya. Akhirnya, terjadilah lower intraocular pressure. Kemudian, defek pada retina itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu ikut-ikutan leakage, sehingga nanti darahnya ini tuh akan membanjiri si neurosensori retina dan mengeblok light pathway ke retina. Akhirnya, seolah-olah tuh kayak visusnya turun, karena emang ada pendarahan di situ yang mengeblok jalannya cahaya sampai ke retina, jadi kayak pasiennya nggak bisa lihat gitu. Nah, kalau inilah yang disebut vitreous hemorrhage ya. Blood directly block light from stimulating photoreceptor on retina. Terus, bisa tampak ada floater, small circles, dots, or lines pada lapang pandang. Nah, kalau misalkan retinal pigment epitelnya ini lepas, akan ada shower sign. Shower sign itu, pigment di anterior vitreous itu bisa dilihat dengan slit lamp. Jadi kadang kita bisa lihat tampakan floaters dengan menggunakan slit lamp gitu ya. Nanti dia akan melepaskan, eh, kalau dia udah lepas gitu ya, dia akan mengeblok jalannya cahaya dari untuk menuju ke si stimulating photoreceptor di retina. Makanya nanti akan ada tampakan floaters. Di posterior vitreous detachment biasanya ada di rheumatogene retinal detachment ya, tipe rheumatogene kan ada agregasi dari kolagen tipe 2 dan juga darah dari optik discal posterior vitreous yang menyebabkan posterior vitreousnya itu ikut detach gitu. Nah, nanti kolagen fiberglassnya ini itu bisa mengeblok si cahaya juga dari fotoreseptor retina yang tampak sebagai floaters. Kemudian, traksional atau tarikan dari vitreous itu akan menyebabkan vitreoretinal traction akibat stimulasi fisik pada fotoreseptor retina. Inilah yang disebut dengan fotopsia atau kilatan cahaya, flashes, ketika terjadi tarikan atau ablasio dari retina. Nah, klasifikasinya dia dibagi jadi rheumatogene dan non-rheumatogene. Rheumatogene ini dia diawali adanya robekan yang menyebabkan cairannya itu tuh masuk gitu. Masuknya cairan yang berasal dari vitreous yang mencair atau liquefaction di antara lapisan sensoris retina dan RPE. Nah, karena si vitreousnya ini tuh masuk ke retina, jadilah tekanan intraokularnya malah menurun gitu. Nah, ini pada rheumatogene. Rheumatogene cairannya bisa masuk ke sini. Ini ya, retina itu tuh dia tampakannya kan tadi sebenarnya adalah cairan yang semi transparan. Kelihatannya di funduskopi putih gitu. Kalau dia robek,
Ya udah dia robek. Yang bawah ini adalah koroidnya. Ini juga sama. Ini adalah rhematogen ya. Rhematogen dia robek bawahnya itu tuh si koroidnya. Aslinya retina itu ya semi transparan gitu warnanya. Inilah yang disebut dengan dust appearance, dust apa smoke dust appearance. Jadi kayak bentukannya tuh kayak asap gitu, asap rokok lah gitu. Nah, kemudian tipe yang non-rhematogen ini dibagi jadi traksional dan eksudatif. Pada traksional retinal detachments, terlepasnya lapisan sensoris dari retinal pigment epithelium akibat tarikan dari membran vitreoretina bisa terjadi pada kasus proliferatif diabetik retinopati, retinopati of prematurity, sickle cell retinopati, dan juga penetrating posterior segment trauma. Nah, ini yang traksional. Jadi emang dia ditarik oleh suatu struktur, misalkan ditarik oleh membran vitreoretina. Ini traksional atau karena trauma. Tetap ya, tampakannya ada smoke dust appearance ya di sini. Kemudian, kalau yang exudative retinal detachment, itu masuknya cairan yang berasal dari choriocapillary ke rongga subretina dengan cara menembus lapisan RPE yang rusak. Ini bisa ditemui pada kasus severe hypertension, choroidal tumor atau neovaskularisasi di subretina atau bahkan retinoblastoma. Ini yang tipe exudatif, jadi cairannya masuk ke rongga subretina lewat si lapisan RPE yang rusak ini. Ini ya, ini retinanya, ini koroidnya. Retina aslinya dia warnanya itu adalah semi transparan. Kalau misalkan dia lepas, ya udah kita bisa lihat tampakan koroid di bawahnya. Nah, untuk pemeriksaannya, kita bisa lihat dari ophthalmoscopy direct dan juga indirect binocular. Slit lamp biomikroskopi juga bisa dengan nanti bantuan kontak Goldman, bisa menggunakan lensa tambahan. Terus diagnosis bandingnya ada degenerative retinoschisis, choroidal detachment, choroidal tumor, atau uveal effusion syndrome. Nah, untuk tata laksananya, retinal break tanpa retinal detachment itu bisa dengan menggunakan krioterapi, slit lamp laser photocoagulation, atau indirect ophthalmoscope laser photocoagulation. Pada tipe yang exudative retinal detachment, ini bisa dipasang scleral buckle. Jadi scleral buckle itu dipasang silikon supaya retinanya tuh nggak detach gitu. Kemudian, traction dan rhematogenous retinal detachment itu bisa dengan pneumatic retinopaksi. Pneumo itu kan gas. Dia injeksi expandable gas untuk menutup perobekan retina dan menempelkan retina. Jadi kayak gasnya itu tuh memenuhi ruangan supaya retinanya tidak mengalami traksi gitu. Kemudian pemasangan scleral buckle ini juga bisa ya. Sama pars plana vitrectomy. Ini ya vitrectomy. Dia di pars plana, jadi di bagian um, choroid vitreous body yang tidak mengandung retina, ini nanti dimasukkan vitrector. Nah, ini nanti vitrectornya ini fungsinya bisa buat memasukkan alat-alat atau untuk ya untuk apa ya kayak untuk misalkan menyedot apa di situ atau untuk laser dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti satunya ada sumber cahayanya. Jadi biasanya dia dimasukin tiga benda gitu. Misalkan satunya buat laser, satunya buat cahaya, satunya buat menyedot dan lain sebagainya gitu. Nah, si vitrectomy ini untuk mengevakuasi vitreous yang abnormal, terus menghilangkan tarikan di membran vitreoretina. Oke, untuk materi dari retina itu. Wah, bisa dilihat untuk materi-materi lainnya juga ya. Terima kasih.